Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Pada kali ini kita akan berdiskusi mengenai cara pembuatan media diseminasi bersama saya Fasti. Oke, baik, kita akan share terlebih dahulu untuk materi pada hari ini. Oke. Baik, jadi kita akan berdiskusi mengenai bagaimanakah cara pembuatan media diseminasi. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan mengenai apa pengertian dari diseminasi secara umum, kemudian tujuan, manfaat, serta kegunaan dari pembuatan media diseminasi. Kemudian yang terakhir itu adalah teknik serta contoh media diseminasi. Nah, diseminasi itu sendiri merupakan istilah umum yang digunakan sebagai sinonim dari penyebaran atau kata penyebaran yang berasal dari bahasa Latin yaitu disseminatus. Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana diseminasi itu berarti penyebarluasan ide, gagasan, ataupun pemikiran-pemikiran kita. Gitu. Jadi kenapa sih kita perlu melakukan yang namanya diseminasi? Jadi diseminasi ini bertujuan untuk ditujukan kepada kelompok target ataupun individu agar mereka memperoleh informasi sehingga timbul kesadaran, kemudian menerima dan mengubah perilaku dan akhirnya mampu memanfaatkan informasi tersebut. Di mana perubahan yang diharapkan itu meliputi 3 aspek, yaitu aspek kognitif ataupun pengetahuan, kemudian aspek afektif ataupun sikap, dan aspek psikomotorik atau keterampilan. Nah, tadi kita sudah mengetahui mengenai pengertian diseminasi serta tujuan dan manfaat kita membuat media diseminasi. Sekarang kita akan berdiskusi mengenai media-media diseminasi yang bisa digunakan oleh teman-teman sekalian untuk mempublikasikan atau menyebarluaskan hasil kegiatan CFHC IPE teman-teman sekalian. Apa saja media tersebut? Jadi, untuk diseminasi ini ada berbagai macam media. Yang pertama, yang mungkin bisa teman-teman gunakan dan umum digunakan pada forum ilmiah adalah poster. Poster yang di sini adalah poster ilmiah, di mana poster ilmiah ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama adalah judulnya itu harus menarik, sehingga menarik dari audiens ataupun pembaca untuk membaca poster ilmiah kita. Yang kedua, karena poster ini adalah terbatas sehingga jumlah kata-katanya pun dibatasi, yaitu sekitar 300 sampai dengan 800 kata. Kemudian yang ketiga, di poster ilmiah ini teksnya harus jelas dan to the point. Jadi sampaikan poin-poin penting apa saja yang akan teman-teman sampaikan di poster tersebut. Jadi tidak perlu bertele-tele ataupun panjang lebar. Yang keempat, itu adalah gunakan sistem penomoran ataupun headlines yang mudah dibaca gitu ya, jadi bentuknya sederhana. Kemudian gunakan juga grafik ataupun warna dan jenis huruf yang cukup efektif. Kemudian gunakan layout yang konsisten dan bersih. Bersih di sini adalah maksudnya apabila teman-teman sekalian ingin menggunakan media-media pendukung untuk poster teman-teman sekalian, gunakan media-media yang berkaitan dengan konten ataupun isi dari poster teman-teman sekalian. Kemudian yang terakhir dan juga penting adalah sertakan afiliasi atau afiliasi nama institusi dari teman-teman sekalian. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah apabila ada audiens atau pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kegiatan ilmiah teman-teman sekalian, itu bisa menghubungi di mana institusi yang bisa dihubungi untuk berdiskusi lebih lanjut. Nah, itu adalah media poster. Nah, ini adalah contoh yang saya presentasikan di salah satu acara international conference gitu ya, di mana pada saat itu international conference ini diadakan secara virtual, sehingga posternya yang biasanya kita presentasi secara langsung juga dipresentasikan secara virtual. Jadi saya di sini membuat poster, kemudian merekam untuk melakukan presentasinya.
Baik, media selanjutnya adalah video, di mana video ini saya yakin dari teman-teman sekalian itu sudah banyak yang melakukan gitu ya, karena sudah banyak platform-platform yang bisa digunakan untuk menyebarluaskan atau mempublish dari video teman-teman sekalian. Yang pertama, yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah menyiapkan skenario. Jadi video di sini itu adalah tidak hanya sekedar video, kegiatan teman-teman saja, tetapi juga kita perlu mempersiapkan skenario, gitu. Jadi skenarionya adalah video ini akan bercerita tentang apa, kemudian media pendukung apa saja yang akan dibutuhkan oleh teman-teman sekalian, gitu ya, termasuk mungkin, gambar-gambar yang perlu masukkan dalam video tersebut yang mendukung dari pemaparan teman-teman sekalian. Yang kedua, siapkan ilustrasi pendukung, tadi bisa berupa foto ataupun video-video lain yang bisa mendukung, video teman-teman sekalian. Kemudian yang ketiga adalah mulai melakukan proses perekaman audio visual, di mana proses perekaman ini adalah, bisa diperkirakan atau bisa dipersiapkan peralatannya itu dengan cara, dengan melihat dari skenario teman-teman sekalian. Jadi itulah fungsinya dari skenario, yaitu, mempersiapkan peralatan termasuk adalah peralatan audiovisual yang dibutuhkan oleh teman-teman sekalian. Kemudian adalah proses editing, di mana proses editing ini adalah merupakan proses yang cukup lama dibandingkan dengan proses yang lainnya pada saat pembuatan video, di mana proses editing ini juga membutuhkan peralatan yang cukup, yaitu seperti PC gitu ya, yang bisa membuat, video teman-teman tampak lebih bagus, gitu. Kemudian selanjutnya adalah proses rendering, di mana proses rendering ini juga cukup, penting gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian sudah melakukan proses perekaman yang bagus, proses editing yang bagus, ketika proses renderingnya ini kurang begitu bagus, maka kualitas videonya tentunya juga tidak begitu sesuai harapan kita. Kemudian yang terakhir adalah publishing. Publishing ini tadi menyebarluaskan dari video teman-teman sekalian. Salah satu platform yang mungkin sudah umum digunakan oleh teman-teman sekalian adalah salah satunya yaitu YouTube gitu. Untuk mempublikasikan hasil kegiatan, CFHC IPE teman-teman sekalian. Nah, ini adalah salah satu video yang saya buat dan saya, diseminasikan di, platform gizigo.id, di mana di sini saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui platform kami, tidak hanya dijawab sekedar dalam bentuk tulisan, tetapi juga bisa dalam bentuk audiovisual. Oke, selanjutnya media ilmiah yang bisa teman-teman gunakan untuk pembuatan media diseminasi adalah jurnal ilmiah, di mana jurnal ilmiah ini juga tentunya ada beberapa ketentuan tergantung dari, jurnal yang akan teman-teman, submit gitu ya, artikel teman-teman sekalian akan submit artikel teman-teman sekalian di jurnal apa. Karena di masing-masing jurnal itu biasanya ada ketentuannya gitu. Dan teman-teman sekalian ini harus memperhatikan ketentuan tersebut. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman sekalian submit jurnal hasil kegiatan CFHC IPE teman-teman sekalian, tetapi tidak memperhatikan ketentuan yang ada di jurnal tersebut, maka otomatis jurnal atau artikel teman-teman sekalian akan ditolak oleh jurnal tersebut gitu. Nah, jurnal ilmiah ini sebenarnya, bisa mempublikasikan tidak hanya sekedar hasil riset atau hasil penelitian, tetapi juga sekarang banyak sekali jurnal-jurnal ilmiah yang mempublikasikan mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi CFHC IPE ini juga bisa dikategorikan sebagai, pengabdian kepada masyarakat. Nah, dalam jurnal ilmiah ini, teman-teman sekalian bisa memperhatikan yang pertama adalah judulnya. Jadi judulnya itu adalah merupakan, gambaran dari, artikel yang teman-teman tulis. Jadi judulnya adalah cukup singkat dan padat. Kemudian yang kedua adalah abstrak, di mana abstrak ini adalah berisi informasi-informasi penting dari setiap babnya. Kemudian yang ketiga ada pendahuluan. Pendahuluan di sini adalah latar belakang teman-teman sekalian
gitu ya. Kemudian ada bahan dan metode, kemudian hasil dari kegiatan teman-teman sekalian, kemudian pembahasan hasil, kemudian kesimpulan dari kegiatan teman-teman sekalian. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka, di mana daftar pustaka ini tentunya harus melihat dari ketentuan jurnal tersebut, karena setiap jurnal itu tentunya mempunyai ketentuan daftar pustaka masing-masing. Nah, itu tadi 3 media diseminasi yang bisa teman-teman gunakan sekalian untuk diseminasi kegiatan CFHC IPE, meliputi poster ilmiah, kemudian jurnal, kemudian juga bisa dalam bentuk video. Nah, di era sekarang ini sebenarnya ada berbagai macam media diseminasi yang bisa teman-teman gunakan sekalian, tidak hanya 3 tadi. Nah, salah satunya adalah bisa menggunakan face to face discussion, di mana mungkin ini sudah banyak dilakukan oleh teman-teman sekalian ketika berkomunikasi dengan keluarga mitra, baik secara daring maupun luring gitu ya, yang tentunya juga bisa di-upload di salah satu media yaitu YouTube. Kemudian, selanjutnya ada media sosial, saya yakin di sini teman-teman sekalian banyak yang menggunakan, salah satunya adalah Instagram ataupun website yang bisa teman-teman gunakan untuk diseminasi dari hasil kegiatan CFHC teman-teman sekalian. Kemudian bisa juga selain tadi ada, website, media sosial, teman-teman sekalian juga bisa mencoba yang namanya podcast gitu ya. Di mana podcast ini adalah, bentuknya mungkin lebih ringan ya, jadi ngobrol tetapi kita ada temanya. Nah, podcast ini juga bisa di-upload di YouTube. Nah, selain podcast, mungkin salah satu media yang sekarang juga sedang tren atau sedang viral gitu ya, sedang banyak digunakan oleh banyak orang adalah Clubhouse, di mana Clubhouse itu bentuknya hampir mirip sama seperti podcast, tetapi kita menggunakan media khusus yaitu media aplikasinya dalam bentuk, media aplikasinya yaitu Clubhouse, gitu. Nah, itu adalah media-media diseminasi yang bisa teman-teman gunakan untuk mempublikasikan gagasan ataupun ide ataupun kegiatan yang sudah teman-teman lakukan di CFHC IPE. Jadi itu yang bisa teman-teman manfaatkan. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, teman-teman bisa menyampaikan di Learning Management System, nanti kita bisa diskusikan bersama-sama. Terima kasih.